sebagai pemimpin, baik itu di bisnis kita maupun kalau kamu berkarir di pekerjaan kamu gitu ya. Natural banget kan buat kita tuh pingin kontrol semuanya. Tapi kalau kita pengen kontrol semuanya itu ada potensi masalahnya loh ya. Kalau tergantung semuanya sama kita karena kita yang kontrol, maka kita akan menjadi pemimpin yang tidak tergantikan. Woi, itu sesuatu yang keren atau justru bermasalah tuh? Nah, yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Menjadi pemimpin atau leader itu memang ada seninya, ya kan? Ada banyak cara, ada banyak metode, dan kamu bisa pilih style kepemimpinan yang cocok buat kamu. Dan at some point at our lives nih, kita harus jadi pemimpin sih memang ya. Apalagi kalau kamu mau berbisnis, ya kita yang punya bisnisnya ya otomatis kita langsung jadi CEO-nya kan gitu ya. Kita langsung jadi bosnya walaupun let's say tim kita di awal-awal terutama belum terlalu banyak gitu ya. Nah, menjadi pemimpin ini tuh menurut saya ada miskonsepsi yang banyak beredar dan di luar yang saya pingin kita bahas di episode ini ya. Karena menurut saya ini menarik nih ya. Menjadi pemimpin itu, nah ini coba kamu jawab ya. Menurut kamu nih menjadi pemimpin itu bagusnya tuh menjadi pemimpin yang tergantikan ya. Yang semua tuh artinya kan ya kalau tergantikan ya kalau nggak ada kita tetap bisa jalan gitu ya. Atau menjadi pemimpin yang tidak tergantikan. Wah, semuanya akan bergantung pada kita, depend ke kita. Nah, menurut kamu mana yang lebih bagus ya? Dan jawaban itu ya akan menunjukkan arah mimpin kita tuh seperti apa ya. Mau jadi pemimpin yang tergantikan atau yang tidak tergantikan gitu ya. Well, ini yang saya pengen bahas karena ini penting banget buat kamu. Oke, gini loh. Pemimpin yang baik itu sebetulnya adalah pemimpin yang tergantikan sebenarnya. Dan ini berlaku baik kamu sebagai entrepreneurs ya kalau kamu punya bisnis maupun kalau kamu berkarir gitu. Jadi dua-duanya sama-sama penting untuk memiliki mindset bahwa pemimpin itu harus tergantikan gitu ya. Nih, kalau jadi entrepreneurs ya, kamu nih punya bisnis ya, atau kamu lagi ngerjain bisnis. Dari sekarang tuh, walaupun sekarang baru mulai misalnya, atau bahkan masih planning, atau tim kamu belum terlalu banyak, atau kamu masih solopreneur let's say gitu ya. Itu tuh harus udah dipikirin dari sekarang, oke? Karena gini, kalau kita bisa membuat bisnis kita ya, itu bisa running dan posisi kita itu tergantikan ya, itu akan membuat kamu bisa punya space untuk mikirin yang lain dan tidak terjebak dengan urusan perintilan operasional gitu ya. Nah kawan, kalau kita tergantikan ya karena itu bisnis kita, jadi ya bisnisnya tetap punya kita, tapi jadi ada orang lain yang bisa ngerjain gitu ya, karena kita tergantikan, karena kita sudah nge-planning untuk bisa tergantikan gitu ya. Dan mungkin bisnisnya nggak akan selalu perfect let's say kalau dibandingkan dengan kamu yang handle langsung gitu ya. Tapi kamu jadi punya space untuk ngerjain yang lain ya, apakah itu untuk
mengembangkan bisnis kamu, buka cabang, misalnya gitu ya. Saya kasih contoh sederhana misalnya gini, kamu jualan makanan ya, misalnya kamu jualan nasi goreng, kamu yang masak ya, dan emang tuh racikan kamu tuh udah paling mantep ya, kamu punya resep yang paling oke, yang bisa kombinasi antara gosongnya lah gitu ya, cara ngegorengnya yang paling pas tuh cuman kamu yang ngerti misalnya gitu. Dan misalnya let's say restoran kamu laku. Nah, terus kalau posisi itu tidak tergantikan, tandanya kan gini, sampai kapanpun ya kamu akan jualan sekuat kamu ngegoreng nasinya. Ya kan, bener gak? Gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu berani percayakan teknik memasak itu ke orang lain yang kamu percaya, ya tentunya backgroundnya chef lah ya, misalnya kalau dalam case ini gitu. Yang terjadi kan adalah mereka akan masak buat kamu ya. Mungkin masakannya misalnya kamu nilainya 100, kalau chef lain yang masak anggaplah nilainya 80 atau 90 gitu ya. Tapi ya tentu kan gimana jaga SOP-nya gitu. Kalaupun anggaplah nggak bisa 100% seperti kamu, tapi kalau itu yang terjadi, kamu jadi punya space buat mikirin yang lain kan, nggak terjebak pada operasional masak aja tiap hari gitu ya kan? Apakah itu misalnya kamu buka cabang lah, coba bayangin kalau misalnya cuman kamu doang yang bisa masak dan kamu nggak percaya ke orang lain, gimana caranya kamu bisa punya cabang? Belah dua, nggak bisa badannya kan? Nangkep ya gitu. Tapi kalau kamu bisa membuat SOP-nya gitu, walaupun hasilnya nggak seenak makanan kamu yang kamu bikin, tapi kalau ya 80-90% menyerupai aja, menurut saya sih maybe it's good enough gitu ya. Sehingga kamu bisa punya cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Dan yang kamu pikirin bukannya lagi mikirin cuman masaknya aja, tapi kamu jadi bisa mikirin yang lain. Nah, itu kan adalah posisi yang bisa tergantikan. Ya, ini contoh satu aja masak gitu. Tapi ada juga hal-hal lain kan yang misalnya semuanya itu karena misalnya ya ini common ya, saya lihat banyak yang model begini ya sebagai entrepreneurs ini, karena semuanya kan kita nih sebagai entrepreneurs kan dituntut untuk bisa apa ya, untuk bisa jadi all around player ya, bisa ngerti semua hal, sehingga waktu kita belajar berbagai hal jadi kita ngerti, jadi kita yang urusin gitu. Nah, kalau bagian awal-awal ini kan oke, tapi as the business grow ya, kalau misalnya sekarang kamu mengkoordinir misalnya 5 orang masih bisa, terus nanti jadi 10 orang masih bisa. Tapi as the business grow, kamu punya 20 orang. Kalau sistemnya nggak dirubah dan masih punya mindset untuk bisa mikirnya tuh, ya udah pokoknya semua harus gue yang pegang. Karena kalau nggak nanti nggak jalan bisnisnya. Well, itu akan sakit kepala banget. Coba kamu bayangin, bisnisnya jadi karyawannya misalnya jadi 20, terus jadi 30, terus jadi 40, jadi 50. Langsung botak kamu, ya kan? Bener nggak? Ya, malah jadi stres gitu. Karena nggak ada yang ngegantiin. Dan kita nggak percaya juga misalnya gitu. Jadi ya antara bisnisnya makin gede tapi berantakan ya, atau bisnisnya ya jadi segitu-gitu aja, karena seberapa bisnis itu bisa jalan tergantung dengan kemampuan kamu memanage dan kemampuan kamu untuk mengambil keputusan-keputusan gitu ya, karena semuanya akan bermuara di kamu. Nah, nangkep ya? Jadi sebagai entrepreneurs itu kita harus sudah berpikir untuk membangun sistem di dalam bisnis kita yang polanya itu harus bisa running tanpa kita gitu. Jadi kita tuh dari awal harus membuat metode gitu ya, atau approach itu agar kita tuh menjadi pemimpin yang tergantikan gitu ya. Nah, gimana kalau buat kamu yang saat ini berkarir gitu. Nah, kalau jadi pemimpin yang tergantikan repot dong ya, nanti bisa didepak ya. Bisa diganti sama orang lain gitu. Nah, ini menarik nih ya. Kalau kamu saat ini lagi berkarir ya, natural banget memang buat kamu untuk berpikir seperti itu ya. Untuk pikirnya kan kayak, ya sebaiknya justru harus ada banyak hal yang dependable sama gua dong. Bener gak? Ayo jujur ya kan? Ya gitu dong. Kenapa? Karena kalau semuanya dependable sama gua gitu ya, semuanya bergantung sama dari kamu nih ya, posisi kamu kan di dalam pekerjaan itu jadi aman banget ya kan, karena nggak tergantikan gitu. Iya, bener nggak jujur, bener kan ya, karena ya ini emang cara berpikir yang menurut saya sih ya umum lah ya. Jadi ya it is what it is gitu. Nah, ini walaupun masuk akal tapi ada downside-nya loh kalau kamu berkarir cara mikirnya begini. Karena kalau kamu cara berpikirnya begini,
percayalah karir kamu gak akan naik-naik. Kamu akan stuck di situ terus. Kenapa? Karena ya kamu dibutuhinnya di situ. Sehingga meanwhile kamu punya posisi yang aman, misalnya tidak tergantikan karena posisi itu sangat mengandalkan kamu, ya. Jadi kalaupun ada peluang untuk kamu dipromot lebih tinggi, juga bisa jadi nih ya, bisa jadi ini case by case ya, tapi bisa jadi chances are kamu nggak nggak dilirik gitu ya. Kenapa? Karena dia harus di situ karena dia dibutuhin gitu. Nah, apa? Jadi di satu sisi mungkin cara ini jadi memberikan security ya untuk pekerjaan, tapi di sisi lain adalah memberikan stagnasi juga gitu karena kamu nggak akan bisa kemana-mana gitu ya. Jadi bahaya kan gitu. Padahal DNA seorang pemimpin yang benar dan yang baik itu mindsetnya kan harus mikirnya gini, leaders create leaders gitu. Jadi kita tuh harus bisa cetak pemimpin baru ya. Waktu kita menghasilkan pemimpin baru, maka kita juga akan diperbesar kapasitasnya dan kita bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ya kalau konteksnya dalam berkarir, atau punya bisnis yang lebih besar kalau konteksnya kamu punya bisnis gitu. Jadi kalau kamu saat ini berkarir ya, jangan pelit ilmu, share ilmu kamu ke tim kamu kalau kamu udah punya tim gitu ya. Sehingga tim kamu bisa bantu ngerjain pekerjaan kamu, dan kalau kamu dipromot gitu ya, ya kamu bisa serahin ke orang lain. Nah, itu tuh cara pikirnya harus gitu. Dan nggak perlu takut selama kamu punya kualitas dalam kamu bekerja gitu. Kamu punya kualitas nih. Percayalah, kamu nggak akan ditelikung gitu ya. Kamu nggak akan dengan mudahnya ya udah ganti aja dengan yang lain, misalnya yang gajinya lebih murah. Nggak akan begitu selama kamu punya kualitas gitu. Jadi kalau saya sih, saya suggest ya, dan itu juga yang saya lakukan. Pede aja sama karir kita, sama sama kemampuan kita gitu ya. Jadi jangan justru membuat posisi kita tidak tergantikan, yang justru malah jadi backfire, membuat kita jadi stuck, nggak kemana-mana gitu ya. Nah, jadi sampai di sini nih kita mesti setuju dulu ya, kalau pemimpin yang baik itu justru jadi pemimpinnya tuh yang tergantikan. Oke, ya. Jadi mindsetnya itu selama kita berkualitas, justru kita malah bisa terus naik ya. Kalau bisnis sendiri jadinya ada space buat bikin bisnis yang baru gitu. Nah, kalau berkarir jadinya ya ada kesempatan buat promosi karir yang lebih tinggi. Nah, so gimana caranya untuk bisa jadi pemimpin yang seperti ini ya? Hari ini kalau kamu lupa semuanya ya di dalam episode ini nih ya, ada satu keyword yang menurut saya penting yang kamu boleh pikirin for the rest of the day or the rest of the week. Coba kamu pikirin kata-kata ini ya. Kata-katanya adalah delegasi gitu ya, delegasi. Nah, delegasi itu bukan berarti kita asal nyuruh aja gitu ya, tapi kita perlu cek juga tentunya ya, siapa yang mau kita delegasiin, harus right man on the right place, oke ya. Dan delegasi itu akan berhubungan erat juga dengan coaching sih sebenarnya. Gimana kita ngajarin orang lain, baik itu coachingnya secara teknis, jadi ngajarin hal-hal yang sifatnya teknis pekerjaan gitu ya, walaupun dan juga coaching gitu ya. Jadi ngajarinnya tuh coaching tuh lebih ke arah personal ya, kayak kamu ke depannya mau gimana gitu ya, gimana caranya handle orang ya. Kalau menghadapin masalah tuh gimana ngadepin konflik, ya gimana strategi untuk kamu bisa melakukan hal-hal tertentu lah gitu ya. Nah, itu jadinya istilahnya coaching gitu. Nah, itu adalah satu kesatuan dari delegasi gitu. Jadi kita perlu mengempower tim kita gitu ya. Jadi jangan jadikan kita pintar sendiri terus tim kita tetap bego. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita perlu delegasi, dan delegasi itu dimulai dengan empowering our teams ya. Jadi kita harus punya mindset untuk membuat tim kita itu jadi tambah pintar gitu ya. Nah, gimana cara delegasi yang baik? Tidak langsung dicemplungin. Ya, untuk case-case tertentu mungkin bisa kalau orangnya punya kapasitas gitu ya. Tapi ada cara delegasi yang lebih lebih smooth ya, lebih smooth, yang kamu bisa coba terapin di
di tempat kamu ya, baik kamu berbisnis maupun kamu berkarir. Oke. Jadi ada 4 step sebetulnya kalau ngomongin step cara melakukan delegasi yang smooth. Oke. Yang pertama adalah I do, you watch gitu. Jadi sebelum kita nyuruh dia melakukan sesuatu ya, jadi kita harus melakukan dulu. Oke. Kita melakukan dulu. Habis itu dia yang kita lagi mau delegasi ini nih, dia ngelihat kita ngapain ya. Saya kasih contohnya kayak tadi, kamu punya restoran nasi goreng deh ya, terus kamu yang masaknya, terus kamu lagi ngajarin koki baru nih ya, chef nih, biar bisa masak juga nasi goreng gaya saya. Oke, nah jadi yang pertama adalah I do, you watch ya. Saya masak nasi goreng, si chef barunya ini ngeliatin, oh caranya begitu. Oke, itu step pertama. Step yang kedua adalah I do, you help. Gitu. Jadi step kedua, oke udah tahu ya nih cara masak nasi goreng yang misalnya udah ada customer, kamu udah mulai masakin gitu. Terus mungkin udah piring ke 10, piring ke 20 gitu ya. Terus kamu udah bisa lihat nih, lo tahu ya step-stepnya kayak gini ya yang gue lakuin ya. Terus berikutnya I do, you help gitu. Jadi berikutnya adalah kita masak gitu ya. Terus dia bantuin. Tolong ambilin baksonya gitu. Tolong ambilin bawangnya ya, tolong ambilin nasinya, porsiin nasinya gitu ya. Ambilin minyaknya ya kayak gitu. Jadi kita yang lakukan, dia yang membantu gitu ya. Nah, sampai kalau itu udah bisa gitu ya. Udah ngerti nih caranya gitu ya, baru dibalik ya. Dibalik adalah you do, I help gitu. Jadi dibalik udah sekarang lo yang masak ya, gue yang bantu gitu. Jadi dia yang masak gitu ya, terus kamu yang ngebantuin gitu, ngebantuin. Oke, ambilin baksonya gitu, ambilin nasinya, ngeporsin nasinya gitu. Gak apa-apa ya, jadi itu yang dilakukan ya. Sampai dia udah bener-bener mantap gitu, udah bener-bener bisa atau udah makin terbiasa caranya kayak gitu. Baru yang terakhir adalah you do, I watch gitu. Jadi ya udah, kita lebih step back. Coba lo lakuin, gue sekarang cuman ngeliat aja gini. Ya oke. Ya jadi kalau ada kurang ini ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, model begini kalau kita bisa terapin di dalam pekerjaan kita atau dalam bisnis kita, nah itulah yang akan membuat posisi kita tergantikan gitu ya. Jadi kalau kita memang ahli di bagian tertentu dan kita bisa empower orang lain untuk bisa lakukan bagian itu, nah itulah yang membuat posisi kita tergantikan, dan itu akan bagus buat kita ya. Kalau dalam bisnis kan jadinya kita bisa mikirin yang lain gitu ya. Kalau dalam pekerjaan ya kita jadi punya kesempatan untuk berkarir lebih tinggi gitu. Nah, berapapun jumlah tim kamu saat ini ya, saya mau encourage untuk lakukan hal ini gitu ya. Saya melihat ada cukup banyak entrepreneurs yang stagnan karena tidak melakukan ini ya. As the business grow yang tadi saya cerita ya, karyawannya ada banyak, ada puluhan, tapi semuanya nyari bosnya semua. Ya bosnya pusing ya gitu ya, karena sistem ini nggak dibangun gitu ya. Ya nggak terlambat juga kalau kamu sekarang ada di posisi itu, tapi poinnya adalah kita harus empowering others gitu ya. Kita harus delegasi gitu ya. Dan dikuncinya adalah dengan membuat SOP sebenarnya, atau kita membuat sistem gitu, sehingga sistem itulah yang menjaga agar standarnya itu sesuai yang kita udah ajarin itu bisa tetap jalan. Nah, coba kamu pikir-pikir ya, bagian mana dalam pekerjaan kamu ya, bisnis kamu atau karir kamu yang kamu bisa implementasikan gitu ya, agar kamu bisa jadi pemimpin yang tergantikan. Oke, topik kali ini memang kelihatannya unconventional ya, karena lu jadi pemimpin kok malah pengennya tergantikan ya. Tapi setelah kamu dengerin, kamu jadi nangkep dong kenapa kita perlu jadi pemimpin yang tergantikan ya. So again, sekali lagi saya mau ingetin, coba kamu terapin, coba kamu lakukan, dan percayalah kalau ini dilakukan pasti kamu punya bisnis, kamu punya karir itu akan jauh lebih baik, dan itu akan mengurangi sakit kepala kamu, mengurangi headache kamu. Oke? Jadi terapin hal ini ya kalau mau bisnis kita grow, dan kita juga punya kita punya space untuk bisa mikirin yang lain, dan kita juga jadi
bisa grow juga gitu. Jadi kita bisa lakukan banyak hal-hal lain. Oke? Dicoba ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kalau kamu punya teman yang mikirnya juga masih cara yang konvensional gitu ya, yang kayaknya waduh ini semuanya sibuk ya karena harus ngelakuin banyak hal gitu, atau ya dia jadi orang yang tidak tergantikan di pekerjaannya. Nah, please share episode ini biar terbuka mindsetnya. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.